Dan ada celurit memang waktu itu sudah saya memang mau habisin dia waktu itu. Saya mulai main judi, sabung ayam. Oke juga main, saya juga jadi bandarnya sepak bola. Jadi orang taruhan itu saya ambil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat KM Hafiz. Kali ini ketemu lagi dengan saya Sule Sulaiman di acara Madura Podcast. Kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, pengusaha sukses asal Madura. Namun sebelum kita berlanjut lebih jauh berbincang-bincang dengan beliau, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya. Oke, terima kasih Mas Sule ya. Ya. Pertama kali impian hidup saya bagaimana saya bisa duet dengan artis. Nah hari ini dapat artis yang namanya juga Sule, tapi bukan Sule beneran ya. Iya, Sulenya Madura gitu. Sulenya Madura, wih, keren. Berarti di Madura juga ada Sule. Oke, perkenalkan ya, nama saya Subaidi. Saya lahir di satu daerah yang sangat terpencil dan daerah yang pernah menjadi viral di dunia karena kejadian brutal. Ada carok massal dulu. Ya. Nah, terpencil sekali. Dan saya 5 bersaudara dan alhamdulillah ibu saya sejak umur saya 12 tahun sudah meninggal. Dan punya 2 adik. Jadi itulah profil saya. Dan saat ini saya tinggal di Pasian. Alhamdulillah punya anak 3 dan istri masih 1. Dan insya Allah bukan masih, akan tetap 1. Akan tetap. Kira-kira seperti itu. Oke, Mas Subaidi, saya panggil Mas ya, karena Siap. saya lihat Mas muda. Oh, masih muda dong. Masih muda ya. Oke, saya lihat Mas muda. Namun sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, bisa ditampilkan ini salah satu video, salah satu perusahaan yang sudah didirikan oleh Mas Subaidi. Oke, itu tadi salah satu perusahaan yang sudah didirikan oleh Mas Subaidi ini. Beliau selaku owner ya. Yep. Sudah ada beberapa cabang sekarang. Sekarang akan dioperasikan sebelum Juni ada 13. Akan ada 13. Namun saat ini saya tidak mau bahas itu. Saya tertarik untuk mau tahu tentang perjalanan karirnya Mas Subaidi dari kecil, kemudian pada akhirnya sekarang sudah terkenal ya, terkenal di mana-mana dan sukses pula. Bicara tentang perjalanan hidup ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya di usia 12 tahun ibu saya meninggal. Dan waktu itu sekolah terakhir saya di SD. Dan saya mengikuti FTANAS, setelah itu saya berangkat ke Malaysia di usia menginjak 13 tahun. Dan itu ilegal lagi. Ilegal lagi? Iya, berangkat ke Malaysia, ikut abang saya, akhirnya nyampe ke Riau, Pekanbaru, itu saya ditangkap preman. Uang dihabisin, saya dipukul, akhirnya pulang lagi ke sini. Tidak sampai ke Malaysia. Nah, setelah itu di sini saya duduk 20 hari, saya berangkat lagi ke Malaysia. Akhirnya lewat ilegal juga nyampe ke Malaysia, tapi sengsara banget. Saya di hutan itu, di Malaysianya itu ada 4 hari. Hampir saya sudah mati kelaparan. Makan rumput, makan kelapa sawit, makan singkong, minum air selokan itu ditutup hidup diminum. Itu di hutan itu selama 4 hari. Oke, biaya untuk ke sana dapat dari mana, Mas? Waktu itu berangkat nikah sih. Abang saya itu punya uang 700.000 untuk ongkos berdua. Memang waktu itu belum begitu mahal, tahun 97 bulan Oktober waktu itu. Jalur darat atau jalur? Darat, dan setelah itu naik yang pompong itu apa namanya,
speedboat. 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 Nah, itu alhamdulillah nyampe ke Malaysia. Setelah di Malaysia, saya belum bisa bekerja. Karena masih di bawah umur ya? Di bawah umur. Satu, saya kan bicaranya waktu itu belum jelas. Bicara saya itu apa? Kalau bahasa Maduranya itu elok lah ya. Masih cadel mungkin ya. Cadel ya. Jadi memang nggak bisa kerja, dibuat lucu-lucu loh sama orang-orang. Gitu. Nah, di usia 14 menginjak 15 baru bisa bekerja. Berarti masih ketergantungan sama abang di situ ketika di Malaysia. Benar, abang sama bapak saya. Oh, sama bapak. Kebetulan bapak saya kan di Malaysia. Jadi waktu saya umur 4 tahun beliau berangkat. Nah, setelah di Malaysia beliau menikah lagi. Menikah. Akhirnya ibu saya dicerai. Bercerai. Besar dengan ibu. Akhirnya saya bergantung ke orang tua dan belajar juga ke beliau. Belajar. Oke, kenapa pada waktu itu tidak memilih, misalkan pendidikan pada waktu itu kan tidak mahal gitu loh. Kenapa memilih bekerja, pergi ke Malaysia ketimbang melanjutkan pendidikan? Padahal di situ kan ada bapak yang setidaknya bisa membiayai Mas Subaidi untuk menempuh pendidikan. Saya tidak fokus ke mahalnya waktu itu karena memang saya punya 2 adik cewek yang bayangkan usia saya 11 tahun menginjak 12, ibu saya kan sakit tuh. Jadi saya tanam tembakau. Itu pun lahannya orang. Yang kami tanam tembakau dan hasilnya saya buat makan adik dan buat makan ibu dan ngerawat ibu waktu itu. Nah, setelah itu saya berpikir sih, saya memang pernah bermimpi saya nanti akan sekolah dan menjadi DPR. Iya. Ceritanya jadi DPR dulu. Nah, setelah itu wah ini kayaknya nggak mampu. Akhirnya saya memutuskan berangkat ke Malaysia dan saya titipkan 2 adik saya ke om saya. Masih kecil-kecil waktu itu. Ya, akhirnya sampailah Malaysia. Seperti yang saya ceritakan tadi. Akhirnya saya bekerja di usia menginjak 14 tahun. Pekerjaan pertama di Malaysia, Mas? Saya di Malaysia kebetulan saya belajar masang keramik. Keramik dan siding dan saya kan tipenya tipe melankolis ya. Saya kerja itu suka yang bagus, yang kualitas. Akhirnya dalam waktu singkat saya di usia 16 menginjak ke 17 itu sudah terkenal hasil kerja saya bagus. Di sana itu saya dipanggil Edi. Kerjanya Edi bagus. Akhirnya saya sudah mulai borong. Masih kecil dong. Edi kecil berarti. Iya, Edi kecil ya. Nah, jadi mulai borong, lalu saya pengen juga menjadi orang besar seperti Cina-Cina teman-teman saya. Akhirnya saya coba pasang banner di mana-mana, baliho kalau kata orang sini. Saya tulis Edi Renovation Work. Dan ada kolom di bawah utang 20%. Jadi orang kalau buat rumah 120 hanya bayar 80% ke saya. 80%. Sisanya nyicil. Oke, bagaimana dengan statusnya Mas Subaidi ketika pada waktu itu nyampe di Malaysia? Statusnya masih ilegal, kemudian bekerja dengan buka brosur-brosur yang seperti itu, apakah tidak terkena ini razia gitu? Sebenarnya kena, tapi kan saya katakan orang Malaysia itu bagus. Saya memang ilegal dan saya menyebarkan banner itu pun tidak ada stempel yang bayar, enggak. Jadi memang main main rambang begitu aja. Enggak kena. Aman lah kalau segitu. Oke, jadi kuliah, anggap jadi kuliah itu berapa tahun berjalan di Malaysia, Mas? Tahun 97 saya pensiun 2019. Berarti 22 tahun. Nah, jadi perjalanan saya di kontraktor itu dari usia saya 16 tahun dan di 2021 itu saya sudah mulai belajar jadi tekong. 2001? Iya, 2001 saya jadi tekong ilegal dan tekong resmi. Tapi tetap jadi kontraktor ya? Jalan, kontraktor jalan, terus tekong jalan. Karena saya termotivasi dari teman-teman yang jadi tekong itu kok gimana soki lah ya enak lah, cuma datangkan orang dapat uang gitu, pulangkan orang dapat uang gitu. Ternyata setelah saya jalanin sendiri tidak semudah itu. Nah, sampai ke 2022 itu saya waktu itu ada di Semarang ngambil orang juga, ada orang yang mau berangkat ada 7 orang. Nah, waktu itu ada bom di Bali. 2002 ya? Ya, yang Amrosi itu akhirnya yang
yang mau ikut tuh enggak jadi berangkat juga. Dari Semarang waktu itu. Akhirnya saya berangkat lagi ke Malaysia. Sampailah 2003 saya menikah. 2003 menikah. 2003 menikah ya. Iya. Apakah pernikahan ini akan menjadi awal perbaikan hidup dari Mas Subaidi ketika itu? Kalau maksudnya ya agar ada orang dekat atau istri yang bisa menasihatin saya. Tapi nyatanya mulai itu saya malah semakin tidak bagus setelah menikah itu. Saya mulai main judi, sabung ayam. Saya sabung ayam tuh yang nagi. yang nagi itu. Sabung ayam, main yang 21. Kocok ya. Ya. Masih musim togel ketika itu? Iya, togel juga main. Saya juga jadi bandarnya sepak bola. Jadi orang taruhan itu saya ambil. Ya, jadi banyak sih waktu itu memang yang lama saya di nyambung ayam. Nyambung ayam sampailah 2004 itu kan yang tsunami di Aceh. Nah waktu itu saya sabung jalan, pekerjaan banyak. Saya dapat borongan. Saya kalau di Malaysia itu disebut project ya dan perumahan ya. Saya di project itu saya punya beberapa karyawan, pekerja ya di perumahan juga beberapa pekerja. Pas ada satu hal yang nasib saya kurang baik waktu itu, Mas. Pekerjaan saya di razia, ditangkap semua. Terus pekerjaan yang renovasi rumah saya juga rugi. Saya ditekan juga dari gangster ataupun preman. Waktu itu semua down. Nah, di situ saya stres. Sisa hutang nggak, Mas? Jelas lah. Jelas. Dikejar orang jelas lah. Jadi waktu itu stres, saya lari ke hutan, tidur di hutan 2 hari. Muntah-muntah kuning, dibawa ke dokter, dokternya ketawa sama teman saya. Ini masih budak-budak nih sudah stres, buat apa? Kenapa? Nah, kata orang Malaysia, kata dokternya kan. Akhirnya dia ketawa, saya diistirahatkan. Akhirnya kali itu saya memutuskan pulang. Setelah pulang di sini terlibat lagi saya jadi penada sepeda. Sepeda curian ya, dari Pamekasan ke Tanjung Bumi. Akhirnya Tanjung Bumi kecium sama aparat, akhirnya saya lari ke Malaysia. Gitu. Dan lari di Malaysia itu saya mulai bekerja lagi. Nah, 2007 saya mulai bisnis ekspor barang dari Malaysia ke Indonesia. Dari Indonesia ke Malaysia. Yang diekspor itu rempah, kapulaga, kayu manis, bawang, terus apalagi ya, asam, kunyit dan lain-lain. Itu saya ngirim 2 kali kontainer. Dan 1 kali, yang pertama gold, yang kedua itu separuh tidak dibayarnya, saya memutuskan berhenti. Saya ngambil di pasar Babian ya. Iya. Nah setelah itu saya 2008 memulai bisnis, membaca-baca koran. Ternyata kelakuan saya dari dulu tidak sehat. Hanya sudah mulai saya masuk ke bisnis multi level marketing atau yang disebut MLM. Nah di situ berjalan sampai 2010, karena tidak dapat apa-apa sih saya berhenti. Tapi kontraktor masih jalan juga. Tetap jalan ya? Jalan. Nah waktu itu kontraktor jalan, saya kerja lagi bawa orang, dan orang yang saya bawa, orang yang saya bantu ada 6 orang sekeluarga saya bantu dari Tanjung Pinang. Dia kan tidak ada uang tuh, udah ditipu sama tembongnya. Saya bawa ke Malaysia, akhirnya sampai ke Malaysia tuh saya dilaporin ke polisi. Saya ketangkap 12 hari saya di penjara. Masuk penjara ya? Masuk penjara 12 hari. Dan alhamdulillah saya keluar di sana. Dan kasus itu bukan hanya itu, kasus curi mobil, karena mobilnya saya sewa, ternyata mobil curi. Dan ada celurit memang, waktu itu sudah saya memang mau habisin dia waktu itu. Itu pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Jadi bisa disebut preman juga. Oh preman, brutal sih saya, ya bisa dikatakan gitulah, geng motor dan lain-lain itu udah biasa.